Setiap sistem memiliki celahnya sendiri, tidak terkecuali sistem komputer. Bahkan sebelum era komputer, orang-orang cari celah di sebuah sistem, kayak Inggris di Perang Dunia ke-1 yang membajak telegram Zimmerman, atau Perang Dunia Kedua yang menggunakan bom mesin untuk memecahkan kode Enigma, atau Trojan Horse yang memanfaatkan kepercayaan orang Troya. Apa yang dimulai sebagai program yang bisa Kage Bunshin langsung berubah menjadi eksploitasi digital. Sebagai tanggapan, muncullah sebuah sistem anti-eksploitasi, atau bisa kita sebut antivirus. Jadi kenapa eksploitasi ini dibuat? Apa karena duit, dendam, senjata, atau cuma orang yang iseng belaka? Mari kita mulai dari malware. Soalnya malware itu sebutan umum yang menggambarkan berbagai jenis ancaman, kayak virus, worm, botnet, ransomware, microvirus, trojan, spyware, adware, rootkit, dan lain-lain. Malware atau malicious software merujuk ke software, kode, atau program komputer apapun yang sengaja dibuat untuk kerusakan ke sistem komputer atau usernya. Sebenarnya, kebanyakan malware itu cuma manggil API, buka file, baca memori, bikin proses baru, atau connect ke internet. Sama persis kayak software biasa. Contohnya, bandingin Discord sama spyware. Sama-sama baca mikrofon, connect ke internet, dan tentunya nyimpen file. Sangat identik, tapi yang beda cuma satu, yaitu niatnya. Konsep malware ini sudah ada sejak tahun 1966, ketika komputer modern pertama dibuat. Kontributor Manhattan Project John von Neumann mengembangkan teori tentang program yang bisa mereproduksi dirinya sendiri. Konsep yang kemudian menjadi dasar teori virus komputer. 5 tahun kemudian, Clipper dibuat oleh programmer bernama Bob Thomas. Jadi worm pertama yang nyebar di ARPANET, cikal bakal dari internet. Nggak jahat sih, nggak ada damage-nya. Cuma nampilin message, catch me if you can. Temennya, sang penemu email, Ray Tomlinson, malah bikin Reaper buat ngejar Clipper ini. Dan dari situlah antivirus pertama lahir. 1982, Elk Cloner dibuat oleh remaja 15 tahun cuma buat jahilin teman sekelab komputernya. 1986, Brain dibuat untuk nyegah pembajakan software. Niatnya sih cuma proteksi hak cipta. Hasilnya malah jadi virus PC pertama yang nyebar ke seluruh dunia. Tapi begitu komputer makin sering nyambung ke internet, arahnya berubah. Dari eksperimen jadi duit. Di tahun 2000, Onel de Guzman, seorang warga Filipina, membuat virus I Love You. Virus ini fungsinya buat maling password orang. Jebarnya pakai phishing dan psikologi attack yang nyuruh korban download email yang berisi virus I Love You ini. Bahkan dia ngomong, I figure out that many people want a boyfriend. They want each other, they want love. Dari duit jadi cyber weapon. Stuxnet, sabotase fasilitas nuklir Iran yang diduga buatan Israel dan Amerika. NotPetya dari Rusia, sama WannaCry dikaitkan dengan Korea Utara. Dari situ, malware jadi bisnis. RAS atau Ransomware as a Service bikin siapa aja bisa nyerang tanpa perlu bisa ngoding, tinggal bayar. Dari program yang cuma nampilin pesan iseng sampai program yang bisa menyabotase negara. Sebuah malware itu hanyalah program yang dibuat dengan tujuan yang jahat. Tapi gimana kalau ada malware yang emang kita download untuk komputer kita sendiri secara sengaja dan kita manfaatin teknologinya? Kita semua udah tahu, bagi CPU, semua program cuma barisan instruksi biner, 0 dan 1. Dia nggak tahu bedanya chrome.exe sama virus.exe. Selama instruksinya valid, dia bakalan eksekusi. OS juga nggak beda jauh. Selama program berperilaku sah, diinstal lewat installer, dijalanin sama user, izin lewat pop-up, maka dia nggak boleh running dan sah. Inilah kenapa malware bisa eksis dari awal. Bukan karena komputernya bodoh nggak bisa bedain mana software baik dan jahat, komputer cuma ngikutin kemauan user. Selama syarat teknisnya dipenuhi. Kita ambil contoh cheat sama anti-cheat. Banyak cheat game sekarang, bukan yang mengaktifkannya pakai kode, sekarang jalan di sistem kernelnya OS, bagian paling dalam dari sistem operasi, dan disitulah masalahnya dimulai. Secara teknis, cheat yang di-download sendiri itu memang bukan malware, soalnya kita sendiri yang mau install. Tapi ekosistem cheat itu sarangnya malware beneran, karena ada dua alasan. Pertama, efek kuda Troy. Buat make cheat, biasanya diminta untuk matiin antivirus. Begitu antivirusnya mati, hacker bebas nyelipin ransomware, crypto miner, atau sekedar info stealer di dalam installer cheat itu. Contohnya, Redline Stealer. Ini info stealer yang sering nyamar jadi cheat, crack software, atau aktivator. Begitu jalan, dia bakalan nyedot semua yang tersimpan di browser. Password, cookie, data kartu kredit, sampai wallet kripto. Semua data ini bakalan dikirim balik ke hacker tanpa kita sadari sama sekali. Kedua, cara cheat nyembunyiin diri sama persis kayak cara malware nyembunyiin diri. Obfuscation, packing, dan enkripsi. Semua dipakai developer cheat biar nggak ketahuan sama anti-cheat. Makanya antivirus sering nge-flag cheat
sebagai malware, karena secara teknis memang mirip banget sama malware. Untuk mengatasi ini, game dev merilis anti-cheat kayak Vanguard, Fact, atau yang levelnya lebih dalam lagi, Easy Anti-Cheat, dan BattleEye, yang banyak dipakai game kompetitif kayak Fortnite, Apex Legends, sampai PUBG. Biar lebih jelas, OS punya level akses. User mode atau ring 3 itu levelnya terbatas, tempat browser, Discord, atau game. Kernel mode atau ring 0 itu akses penuh ke hardware dan memori, level yang paling dalam. Anti-cheat kernel level kayak Vanguard punya Riot itu jalan di ring 0. Begitu PC nyala, dia bakalan ikut nyala juga. Terus monitoring memori terus-terusan. Kelakuan ini sama persis kayak rootkit, jenis malware yang emang didesain buat sembunyi di kernel biar nggak kedeteksi. Nah, dari sini bisa dilihat beberapa software memang didesain punya sifat-sifat kayak malware. Sembunyi di kernel, monitoring terus-terusan, dan susah dimatiin. Tapi nggak punya sifat destruktifnya. Jadi pertama, gimana caranya malware bisa masuk ke sistem kita? Caranya itu bisa lewat phishing, installer bajakan, makro di dokumen, exploit di browser, sampai USB yang asal colok-cerot. Kedua, persistence. Malware nggak mau hilang cuma gara-gara kita restart komputer. Makanya dia nyelipin diri di registry, service, task scheduler, atau bahkan driver, biar tetap aktif tiap kali sistemnya di restart. Ketiga, privilege escalation. Malware pengen jadi administrator. Kenapa? Karena di ring 3 aksesnya terbatas. Begitu dia berhasil masuk ke ring 0, kontrolnya jadi penuh. Sama kayak yang kita bahas tadi soal anti-cheat. Baru setelah semua itu berhasil, payloadnya bakalan jalan. Bisa jadi keylogger yang ngerekam semua ketikan kita, ransomware yang ngunci file kita, spyware yang mata-matain kita, botnet yang manfaatin komputer kita buat serang orang lain, atau crypto miner yang diam-diam pakai CPU atau GPU kita buat nambang kripto. Dan yang dimaling sekarang bukan cuma password, lebih sering yang diincar itu session cookie atau authentication token. Karena dengan data itu, hacker bisa login sebagai kita tanpa perlu tahu password sama sekali. Tapi nggak semua malware langsung bertindak. Ada yang sengaja diam dulu, nunggu waktu yang tepat. Malware jenis ini biasanya terhubung ke sebuah command and control atau C2, yaitu server yang dipakai hacker buat ngirim instruksi. Kapan mulai maling data, kapan enkripsi file, atau bahkan kapan harus berhenti. Semuanya bisa dikendalikan dari sana. Dan sekarang, malware juga jarang ninggalin file yang bisa digeledah. Teknik yang disebut fileless malware ini nggak install apa-apa di disk. Dia jalan langsung di memori, numpang di tools bawaan sistem operasi kayak PowerShell. Buat antivirus, ini jauh lebih susah dideteksi karena hampir nggak ada file mencurigakan yang bisa di-scan. Oke, kalau gitu gimana cara antivirus bisa mendeteksi semua ini? Cara paling lama yaitu signature based detection. Antivirus punya database atau sidik jari dari malware yang udah dikenal. Kalau ketemu tinggal cocokkan dan langsung diblokir. Masalahnya, cara ini cuma jalan buat malware yang udah pernah ketahuan sebelumnya aja. Makanya muncul heuristic detection, nyari pola mencurigakan di dalam kode, bukan cuma cocokin signature aja. Terus ada behavior based detection yang ngawasi apa yang dilakukan program tertentu pas lagi jalan. Kalau tiba-tiba dia coba enkripsi ratusan file dalam hitungan detik, itu jelas banget mencurigakan. Ada juga sandboxing. File yang mencurigakan dibuka dulu di lingkungan terisolasi, kayak ruangan karantina, buat dilihat kelakuannya sebelum diizinkan jalan di sistem aslinya. Semua teknik ini punya satu kelemahan. Antivirus harus berhasil setiap saat, sedangkan malware cuma perlu satu kesempatan yang bagus. Dulu ketika komputer masih banyak dipakai sebagai komputer pribadi, dampak malware biasanya berhenti di situ-situ aja. Sekarang kondisinya jauh berbeda. Komputer nggak lagi cuma ada di komputer pribadi. Dia ada di bank, rumah sakit, bandara, mobil, satelit, pembangkit listrik, sampai kamera CCTV. Dampaknya nggak selalu berupa file yang hilang atau disabotase. Kadang malware bahkan nggak peduli sama komputer korbannya. Contohnya di tahun 2016, Mirai, sebuah malware yang dirancang khusus buat menginfeksi kamera CCTV, router, dan perangkat IoT lain dengan password bawaan pabrik. Setelah berhasil menginfeksi ratusan ribu perangkat, semuanya digabung menjadi sebuah botnet raksasa. Bukan buat maling data, bukan juga buat sabotase file, tapi buat menyerang layanan DNS milik DIN secara bersamaan. Akibatnya, Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, dan banyak layanan internet lainnya sempat nggak bisa diakses di sebagian besar Amerika. Semakin banyak hal yang kita hubungkan ke internet, semakin besar pula dampaknya ketika salah satunya berhasil dikendalikan. Hari ini mungkin cuma sosial media, besok bisa jadi sistem rumah sakit, minggu depan mungkin jaringan listrik, transportasi, atau layanan publik yang krusial di masyarakat. Karena pada akhirnya, komputer nggak ngerti mana software yang baik dan mana yang jahat. CPU cuma ngerti instruksi. Selama instruksinya valid, dia akan tetap menjalankannya. Dan malware hanyalah sekumpulan instruksi itu. Oke, sip gitu aja. Seperti biasa, cemiu. And anyway, bye.